Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Daily Channel. Sekarang kita ditemenin sama Bebeng. Halo guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bebeng ini udah hilang berapa kali nih sebenarnya dia nih. Udah pernah dia hilang 3 hari nggak pulang. Kita nggak akan bahas soal Bebeng kali ini, tapi kita akan bahas soal cara mencari atau cara menemukan kucing yang hilang atau kucing yang kabur. Hilang lah intinya begitu ya. Tapi sebelumnya kita taruh dulu, si Bebeng ini berat guys. Dia ini 6 kilo. Bayangkan. Oke guys, penasaran kan? Apaan sih? Beberapa waktu lalu kan kita dikejutkan sama berita soal seorang remaja cat lovers yang tewas pada saat dia sedang mencari kucingnya yang hilang. Karena kita sama-sama cat lovers, kita tahu gimana rasanya kucing kita hilang. Kita sampai nyari malam-malam kemana, masuk-masuk gang, masuk-masuk solokan, masuk-masuk bawah mobil begitu ya, nyari kucing yang hilang. Saya sering kali melakukan itu. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, juga harus lebih hati-hati lagi gitu saat mencari kucing kita hilang gitu ya, karena bisa aja kita sial dan berada di situasi seperti itu gitu ya. Saya turut berduka cita dan berbelasungkawa buat almarhum gitu ya, semoga tenang di sisinya. Ini tips saya pribadi dan beberapa hal memang udah saya terapkan, udah saya coba pada saat kucing-kucing saya hilang sebelumnya, dan alhamdulillah berhasil gitu ya. Oke, tipsnya dari saya adalah yang pertama, langsung sebarkan informasi ke tetangga, ke orang-orang sekitar bahwa kucing kita hilang. Kalau misalkan yang punya grup WhatsApp di kompleks atau di tetangga-tetangganya se-RT gitu, langsung sebarkan informasi berikut fotonya guys ya. Itu penting banget karena pernah nih kucing saya si Bebeng ya, kabur lewat atap masuk ke rumah tetangga, malah sama tetangga saya diusir. Dia pikir kucing liar, dia nggak ngeh ternyata itu si Bebeng, padahal dia kenal teman, namanya udah tua ya, dia pikir kucing liar masuk rumahnya, diusir malah gitu ya. Berikutnya saya selalu begitu, kalau ada kucing saya yang kabur, terutama si Bebeng yang sering kabur, itu selalu saya kasih informasi langsung ke tetangga saya bahwa kucing saya kabur gitu ya. Bisa juga dengan menyebarkan selebaran gitu ya, dikasih foto, dikasih nomor telepon, kasih alamat, nomor rumah gitu, itu penting banget. Tapi juga harus hati-hati untuk berikan informasi pribadi di tempat umum seperti itu, karena teman saya pernah malah dia ditelepon-telepon terus sama orang-orang yang ngambil kesempatan buat nipu gitu ya, buat kerjain entah berniat jahat atau gimana gitu ya. Jadi hati-hati ya. Terus yang kedua, saya taruh bak pasir kucing saya yang kotor di depan rumah. Jadi bak pasirnya bekas dia atau bekas dia sama barang-barang sama kucing-kucing lain di rumah, saya taruh di depan rumah, depan pagar gitu ya. Itu maksud dan tujuannya adalah biar dia mencium aroma bak pasir itu. Karena penciuman kucing itu tajam banget, dan bak pasir kucing itu biasanya kan ada bau pipis gitu ya. Nah, itu bisa terbawa angin jauh, dan itu bisa memberi sinyal ke kucing kita kalau memang kucing kita itu lagi nyasar atau lagi lupa pulang begitu ya. Memberi dia sinyal untuk arah jalan pulangnya. Karena kucing ini apa-apa dia mengandalkan penciumannya gitu ya. Aroma penciumannya tajam banget gitu ya. Jadi itu bekerja. Kucing saya pernah si Oyen hilang gitu, pernah gitu, udah lama banget gitu. Saya pakai trik seperti itu, dia hilang 1 hari 1 malam gitu ya. Akhirnya pulang gitu. Itu juga saya inisiatif aja sih gitu ya. Saya mikirnya ya mungkin dia bisa cium dengan bak pasirnya yang baunya nyengat itu ya. Kondisinya Oyen ini memang bukan kucing yang sering keluar. Dia kabur tapi dia lupa lagi jalan pulangnya. Karena kucing pasti dia kenal dengan aroma bak pasirnya sendiri. Dia pasti kenal dengan aroma bekas pipisnya sendiri gitu ya. Terus yang ketiga, bisa dengan meletakkan makanan di depan rumah. Jadi konsepnya seperti bak pasir ini, tapi kalau makanan ini kalau saya naruhnya di beberapa titik gitu ya. Kadang saya serakin begitu gitu ya, ke arah kanan, ke arah kiri gitu ya, biar dia ingat. Jadi konsepnya juga sama sebenarnya, biar dia mencium aroma makanan yang dia kenal, dia terbawa angin kan. Nah, penciuman kucing itu bagus gitu ya. Kucing bisa pulang. Dulu kucing saya pernah si Onah begitu, udah lama banget lah kucingnya juga udah diadop orang, kan saya taruh di beberapa titik ya, walaupun ada kemungkinan itu makanan dimakan kucing lain atau dimakan tikus, tapi itu nggak masalah karena kita cuma butuh aroma makanan itu menyebar, terbawa angin, dan nanti kucing kita yang lagi ngumpet atau lagi di mana gitu kecium gitu. Kita harapannya seperti itu gitu ya. Terus trik yang keempat yang bisa kita lakukan adalah ngider gitu ya. Saya ngider aja dengan membawa makanan dan mainan kesukaannya. Jadi kita ngider tapi kita bawa mainan gitu ya. Misalkan dia punya mainan ya, bagian punya mainan misalnya kerincingan atau apa gitu yang bulu-bulu begitu yang ada suaranya, kita bawa deh itu ya. Kita bawa, kita ngider sambil kita manggilnya lembut ya. Jangan manggilnya bentak-bentak gitu, malah kucing ketakutan nanti. Nah, biasanya kucing akan mendengar suara itu gitu ya. Suara mainan yang dia kenal gitu ya. Terus juga dia kalau kita bawa makanan itu lebih ke untuk biar aromanya juga menyebar pas kita bawa, karena penciuman kucing tajam kan, apalagi kalau kita bawanya wet food begitu kan tajam banget tuh.
Juga ini untuk memberi tanda ke orang-orang bahwa kita benar-benar nyari kucing gitu ya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari orang-orang bersubuh pendek yang berpikir dikit-dikit maling, hajar, bunuh begitu. Kita menghindari itu juga gitu ya, dengan kita membawa makanan kucing dan mainan kucing kita gitu ya. Jadi orang-orang yakin kita ini benar-benar nyari kucing gitu ya. Dan sebaiknya kalau ketemu orang yang nanya gitu. Kalau saya sih saya nanya gitu, walaupun saya nggak kenal juga kan nggak semua orang di kompleks kita kenal ya. Ya nggak kenal juga saya nanya gitu. Biasanya juga saya nanya ke ibu warung begitu ya. Ya namanya ibu warung kan selalu standby ya. Terus yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah membawa HP, tapi HP kita itu kita muterin audio suara kucing. Dan sebaiknya itu suara kucingnya itu suara kucing kecil teman-teman, jangan kucing besar, jangan kucing garong gitu, jangan gitu ya. Jadi suara kucing kecil yang manis, yang meng 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 gitu. Rata-rata kalau kucing dewasa mendengar suara anak kucing itu mereka kepo biasanya. Kalau mendengar suara kucing dewasa justru mereka ada yang takut gitu ya, malah makin ngumpet, yang tadinya udah mau keluar malah mundur lagi. Biasanya sering mainin kucing saya dengan begitu, ngerjain kucing saya begitu. Kalau lagi ada yang ngumpet gitu di rumah gitu ya, saya nyalain aja tuh suara kucing kecil yang nangis begitu ya, itu keluar tuh karena kepo. Namanya kita ikhtiar berusaha ya, kita nggak tahu mana yang berhasil, dicoba aja gitu ya. Juga ada tambahan nih, ini agak gimana ya, mungkin agak mitos atau kebetulan atau gimana, katanya ya kalau kucing kita ada yang hilang terus kita keluar rumah bawa makanan, kita kasih makanan kucing-kucing liar atau kucing liar yang nyamperin kita minta makan, kita kasih tapi sambil kita bilang kalau kalian lihat bebek suruh pulang ya, begitu ya. Pokoknya begitulah katanya tuh ya, ada yang berhasil, saya baca di komen berhasil begitu kan, kata iya berhasil kucingnya pulang gitu ya. Kayaknya emang pesannya disampaikan, cuman saya agak mikirnya agak gimana ya, ya mungkin ya dicoba aja loh, namanya kita mencoba gitu ya. Kita kucing kita hilang ya kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan lah gitu ya. Dan jangan lupa juga berdoa ya, karena ada nih, saya ada cerita tetangga saya nih, kucingnya pernah kabur dari salah satu pet shop di Bandung karena dititip kayak gitu ya ceritanya nih ya. Terus orang pet shop itu merasa dia yang lalai gitu ya, jadi bertanggung jawab lah memberikan ganti rugi gitu ya, itu yang lumayan besar begitu ya. Maksudnya bukan berharap dapat ganti rugi, dia lebih, yang udah pasti lebih pengen kucingnya pulang daripada duit gitu ya. Tapi nggak lama, 2 bulan setelah itu kucingnya tuh pulang guys. Itu aneh banget menurut saya ya, karena jarak dari rumahnya ke pet shop itu jauh banget gitu ya. Lewatin jalan raya berapa jalan gitu ya, harus nyebrang segala gitu ya. Tapi dia butuh 2 bulan sampai pulang. Tapi benar-benar pulang kucingnya, sampai si ibunya juga kaget gitu ya, kok ini ada kucingnya dateng gitu ya. Orang udah dapat ganti rugi, akhirnya ya udahlah, mungkin ganti rugi itu rezeki, dan akhirnya kucingnya juga udah kurus, sudah jamuran, udah penyakitan gitu ya, dibawa ke dokter juga gitu ya, butuh biaya, ya udah gitu ya. Itu udah mukjizat banget gitu ya. Jadi intinya jangan putus asa buat teman-teman yang kucingnya hilang, tetap berharap kucingnya ketemu gitu ya. Dulu saya juga pernah pengalaman saya nyari kucing saya hilang tuh siang-siang bolong, padahal ya ternyata kucing saya ada di bawah kolong, dia udah seminggu nggak pulang, ada di bawah kolong mobil. Pas saya ngambil tuh saya diterakin sama bapak-bapak, entahlah bapak-bapak sumbu pendek begitu. Saya kalau ingat aja saya kesel gitu ya. Dia bilang, ngapain itu katanya, mau ngemaling kucing katanya. Astagfirullah, saya pikir langsung aja gitu ngejudge orang maling kucing, ada yang ngambil kucing udah kotor, udah mata udah bengkak gitu, karena dia belekan, dia juga bukan kucing mahal, kucing kampung istilahnya begitu ya. Terus akhirnya saya liatin foto, nih pak fotonya, ini kucing saya. Terus baru dia, oh mangga tuh kirain teh ngambil kucing orang. Saya pikir tuh kenapa sih orang-orang ini gitu ya, manusia-manusia ini di Indonesia ini gampang sekali untuk ngejudge sesuatu, gampang sekali untuk teriak maling lah apalah gitu ya. Gimana kalau saya digebuk gitu, gimana kalau saya dibakar, dibunuh kan gitu ya, dengan teriakan bapak itu bilang saya mau maling kucing. Langsung aja ngambil kesimpulan gitu ya, nggak dinalarin dulu gitu, nggak dijalan dulu logikanya gitu ya. Jadi saya pas tahu berita soal almarhum itu tadi, saya tuh ngerasa oh saya masih beruntung dulu saya nggak digebukin gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi informasi dan tips dari saya, semoga bermanfaat. Dicoba-coba aja, nggak ada jaminan kucing kalian akan ketemu juga kalau mencoba itu, tapi seenggaknya itu dicoba aja. Dan saya beberapa tips tadi memang udah saya terapin sendiri dan berhasil, dan beberapa teman saya juga udah menerapkan itu dan berhasil juga gitu ya. Yang penting kita usaha maksimal dulu apapun yang bisa kita lakukan gitu ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau berbagi tips soal mencari kucing yang hilang, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan ya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum, bye bye.